Ya, seperti janji saya di video sebelumnya, di video ini saya akan coba bahas secara lebih nyata gitu ya, secara lebih detail tentang bagaimana sih membuat strategi yang termanage dengan baik, juga bagaimana programnya serta taktik dan toolnya. Jadi case study yang akan kita bahas nih kali ini adalah tentang Sasa. Siapa sih yang nggak kenal Sasa yang beberapa waktu lalu punya satu program yang menarik banget ya. Dia bikin satu campaign yang jadi banyak perbincangan orang gitu ya, juga bahkan jadi banyak perbincangan dari berbagai konsultan, agensi gitu ya, karena cukup menarik nih campaignnya. Oke, kita coba mengulik ya program yang di-create dan strategi yang di-create oleh si Sasa ini. Tapi kita mulai dari the brief dulu ya. Apa sih briefnya gitu? Briefnya ini Sasa merasa butuh untuk mengakuisisi pasar baru nih. Harus mengambil pasar baru sebelum terlambat kalau dia mau tetap bertahan dan menjadi produk yang brand yang dicari atau ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir nih, kalau misalnya Sasa masih tetap bertahan dengan market yang lama, itu bakal sulit karena setelah ini yang paling banyak masak atau yang paling banyak aktif itu adalah ya orang-orang yang berada pada segmen-segmen millennials, Gen Z, dan lain-lain yang di bawahnya gitu ya. Itu akan jadi pasar yang lebih juicy gitu. Nah, the briefnya adalah Sasa needs to acquire new markets if it wants to survive gitu. Nah, problemnya apa? Ternyata meskipun dia ingin mengakuisisi pasar baru, dia menghadapi satu fakta bahwasannya ada stigma dari MSG atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan micin gitu ya. Micin dianggap sebagai salah satu produk yang nggak sehat gitu, kemudian harmful gitu ya, membahayakan karena ingredients-nya itu ternyata katanya konon itu mempengaruhi performa kognitif dari kita, dari tubuh manusia. Kalau katanya sih ini kalau bahasa kasarnya bikin bego gitu ya. Nah, itu katanya banyak stigma yang ngomongin soal hal itu gitu. Jadi si micin ini itu bahaya kalau dikonsumsi secara reguler dan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Teman-teman juga mungkin sampai sekarang juga masih sering tuh dengar kalau misalnya kita agak lemot gitu, pasti relate-nya tuh, kamu tuh kebanyakan micin gitu. Nah, jadi emang micin itu stigma di masyarakat adalah dia produk yang bikin lemot gitu. Nah, ini masalah yang dihadapi si Sasa gitu. Sasa kan produk penyedap makanan, MSG gitu kan, banyak produk-produk yang mengandung MSG. Meskipun produknya nggak cuma micin ya, kalau sekarang banyak banget kan. Nah, melihat problem ini, muncullah need statement. This is the time to break those stigmas gitu. Kita harus mengubah stigma yang muncul kalau si Sasa mau tetap bertahan. Jangan sampai Sasa dianggap sebagai produk yang bikin lemot, bikin bodoh, bikin nggak oke performance-nya. Kenapa? Karena itu bakal bertolak belakang sekali dengan harapan yang diinginkan sama audiens atau market zaman sekarang. Dia nggak pengen dong performanya jelek gitu kan, dia nggak pengen lemot juga. Makanya stigma ini harus diubah. Jangan sampai micin atau Sasa atau MSG ini itu dikorelasikan dengan sesuatu yang sifatnya negatif ya. Nah, dengan need statement yang tadi sudah muncul itu in the end inginnya adalah goals-nya adalah people will never look MSG the same again. Jadi mereka berharapnya sih setelah campaign ini nanti berhasil atau selesai, impact-nya adalah orang-orang nggak lagi ngomongin Sasa itu sebagai produk atau brand
atau hal-hal yang konotasinya negatif, bikin lemot, bikin bodoh, bikin haho gitu ya. Jadi nggak lagi berpikir seperti itu. Oke, ini challenge yang seru nih, karena ya udah kita tuh teman-teman pasti ngerasa dong ya, me as a millennials itu udah sering banget itu dibilangin kalau lemot, kamu kebanyakan micin. Teman-teman juga yang mungkin dari Gen Z juga merasakan hal yang sama gitu. Kita lemot dikit, pasti kamu kebanyakan micin kan. Jadi itu pengen diubah nih stigmanya. Challenge-nya cukup berat ya, karena itu udah lama banget kita dengerin dan kayak udah nancep gitu kan di otak kita. Nah, they create a brand story gitu. Brand story-nya menarik ya kalau kata saya, karena dia bedah brand story ini berdasarkan brand DNA-nya ya. Dia breakdown jadi 4 pilar besar. Pertama adalah why we exist. Kenapa sih mereka itu harus ada? Ini lucunya nih ya, kalau teman-teman lihat nih, kenapa alasan si Sasa itu harus ada, brand DNA-nya adalah to unleash the chef in every Indonesian. Jadi orang nggak bisa masak pun bisa masak kayak chef kalau pakai Sasa gitu ya. Saking hebatnya si Sasa ini gitu. Kemudian what we believe adalah with the right ingredients and attitude, anyone can become a great chef. Jadi bayangin nih, Sasa punya satu nilai gitu ya, bahwa dengan bahan dan bumbu yang tepat gitu ya, serta attitude yang oke gitu, semua orang bisa jadi seperti chef gitu. Bumbu yang tepat atau ingredients yang tepat tentu saja refers to Sasa ya. Kemudian brand idenya adalah the wonders of cooking ya, keseruan atau magical things about cooking gitu ya. Kemudian brand personality-nya di sini ada flavorful, inovatif, fun, modern, and young. Kenapa dia di sini memilih modern and young? Karena lagi-lagi tuh dia mau mengakuisisi market baru, memperluas pasar, mengakuisisi para millennials dan juga Gen Z yang nggak bisa dengan cara lama. Tentu saja harus dengan cara yang lebih modern, dan juga tone-nya, voice-nya itu akan young gitu ya, nggak bisa adult tapi harus young gitu. Itu yang seru dari brand story-nya. Nah, setelah brand story dibuat tadi, turunannya adalah key message nih. Nah, di key message ini yang menarik di sini adalah yang ingin Sasa sampaikan nih ke target audiens yang baru adalah dia pengen ngasih arti baru dari kata generasi micin atau dari terms generasi micin. Nah, biasanya generasi micin itu refers to generasi-generasi yang lemot, reckless gitu ya, masih muda, sembrono, nggak punya masa depan alias madesu gitu ya. Nah, tapi si Sasa itu pengen mengubah bahwasannya terms generasi micin itu menjadi terms yang merepresentasikan freedom, kebebasan gitu ya, merepresentasikan kebebasan, berani menjadi diri sendiri gitu, kemudian juga berani go beyond the limit. Jadi sekarang generasi micin itu tidak berkonotasi negatif lagi gitu, nggak cuman sekedar young and reckless dan juga lemot itu tadi ya, madesu gitu, tapi di sini dia ingin memberikan arti yang baru dari generasi micin, menjadi mereka yang punya kebebasan, tidak takut pada kebebasan, berani mengekspresikan diri dan juga berani explore beyond the limit. Ini menjadi satu terms yang menarik ya, lebih positif ya. Kemudian turunan dari key message ini ada 2 main hashtag. Mereka pakai 2 hashtag utama. Yang pertama adalah We Are MSG. We Are MSG itu kepanjangan dari Micin Swag Generation. Ya. Kemudian hashtag yang kedua adalah nikmati hidup sepenuhnya. Nah, kalau kamu perhatiin 2 main hashtag ini itu tentu refers to key message banget ya. Kelihatan banget ada benang merahnya, ada menggambarkan freedom, menggambarkan courage, menggambarkan brave to go beyond the limit gitu ya, benar-benar bisa mengarah ke situ. Menarik ya. Kemudian setelah dari key message dan mereka punya 2 main hashtag, kita lihat nih sekarang strateginya apa. Nah,
kalau di penjelasan sebelumnya ya, di materi-materi sebelumnya, kita kan bisa reverse to dua referensi. Yang pertama based on message impact, dan yang kedua adalah based on target audience journey atau customer journey gitu. Kalau yang ini kira-kira masuk kemana nih menurut teman-teman? Ya, nah lucu nih si Sasa itu tadi dia menghidupkan si key message dan brand story-nya itu ke dalam strateginya. Dia pakai strategi namanya CARE. Langkah-langkahnya strategi namanya CARE. C-nya yang pertama itu courage, ya, keberanian. Ya, di sini kamu bisa lihat ada risk taking, sense of urgency, passion for winning. Jadi strategi pertama yang mereka pakai adalah mendorong courage. Oke, setelah courage ini level keduanya atau tahapan keduanya adalah ada action oriented. Di action oriented di sini nggak cuman omdo berarti yang ingin disasar. Mereka pengen mendorong si target audience ini untuk melakukan action. Di sini kamu bisa lihat ada result driven ya, kemudian determine, dan juga ada sense of competition atau completion ya. Intinya adalah mendorong si target audience ini nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi selain berani ngomong, tapi juga harus berani beraksi. Kemudian yang ketiga ada respectful. Jadi, you have to be courage, kemudian kamu juga harus action oriented, tapi juga mendorong target audiensnya untuk respectful. Ya, strateginya adalah respectful, mendorong orang lain untuk menjadi sosok yang caring, trusting, trustworthy, kemudian juga punya etik dan menjaga standar etik yang tinggi. Jadi ketika beraksi, berkarya itu juga punya standar etik yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada antusias. Antusias di sini intinya adalah meng-create satu movement gitu supaya mendorong target audiensnya itu untuk punya sense of ownership, kemudian agile, menjadi learner yang agile gitu, kemudian juga selalu pengen mencapai tujuan atau punya target yang excellent. Kalau dari penjelasan tadi, strateginya ini jadi agak aneh ya, karena nggak sesuai sama based on journey atau based on impact of message nih. Bingung nih masuk yang mana. Jadi teman-teman sebenarnya ini tuh reverse ke impact of message. Jadi intinya adalah dia ingin mendorong audiensnya untuk punya tahapan penerimaan dari pesan yang seperti ini dan kemudian melakukan hal yang seperti ini. That's why ini refers to impact of message. Nah, saya juga sempat bilang kan di video-video sebelumnya bahwasannya itu tuh bisa dibongkar pasang, boleh di combine ya. Jadi strategi itu kita dasarnya dari yang tadi, yang penting ada think, feel, and do-nya, tapi itu bisa kita olah, kita masak sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, contohnya Sasa. Nah, dari strategi turunlah ke program. Program atau campaign. Nah, untuk bisa mencapai goalnya ini, maka campaign-nya adalah yang dia pakai We Are MSG atau We Are Micin Swag Generation. Karena tujuannya tadi jelas, dia pengen mengubah stigma, ya kan? Jadi di program ini, di MSG ini, karena dia melakukan serangkaian aktivitas yang terintegrasi dan juga menarik, jadi nggak cuma bukan satu aktivitas aja nih yang dijalanin, tapi banyak gitu ya, ada berbagai macam. Nah, contohnya mereka melakukan aktivasi di sosial media, kemudian juga aktivasi di BTL, kemudian juga punya event dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita coba lihat nih dari serangkaian aktivitas tadi itu taktik dan toolsnya seperti apa ya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini taktik and toolsnya adalah mereka menggunakan teknologi ya. Ada di sini dia bikin game gitu ya, kemudian juga memanfaatkan filter gitu ya, yang tentu saja dua aktivitas ini tuh ya udah millennials dan Gen Z banget gitu kan, sesuai banget nih media yang dipilih, cocok gitu pakai Instagram. Kemudian juga
aplikasinya juga pakai games gitu, jadi lebih mudah diingat dan dimainin terus gitu kan, lebih ngajak interaksi terus. Kemudian lucunya lagi, nggak cuman pakai teknologi modern aja, tapi dia juga memanfaatkan teknologi lama. Pakai BTL-nya, below the line-nya adalah dia pakai baliho. Teman-teman juga pasti udah tahu dong ada baliho yang viral dari Sasa gitu ya. Nah, bayangin ini lucu sih kalau kata saya. Lucunya adalah dia benar-benar bisa memanfaatkan cara lama dengan perspektif baru yang seru gitu ya, menyenangkan, nggak kaku, nggak birokratif gitu, tapi dipakai dengan cara-cara yang lucu dan seru kayak gini. Nah, dari BTL ini kalau teman-teman lihat, ini terintegrasi campaign-nya juga larinya ke aktivasi di sosial media. Dari campaign BTL yang hanya dipasang di satu spot aja pakai baliho, itu jadi pembicaraan se-Indonesia Raya. Jadi ini terintegrasinya dengan sangat menarik banget dari BTL ke online gitu ya, ke new media. Terus tentu saja mereka juga memanfaatkan sosial media mereka, konten-kontennya itu kalau kamu perhatiin itu youth banget, colorful, modern, fun gitu. Jadi nggak sekedar, misal nih, kalau kita sih kebayangnya kalau produk masakan itu ujung-ujungnya apa sih, paling kontennya tentang cara menyimpan sayur atau cara memasak, resep memasak, atau cara membersihkan apa bla 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 segala macam. Nah, kali ini dia bikin beda nih di konten-kontennya si Sasa di sosial media itu aneh-aneh, lucu-lucu. Bahkan kalau misalnya kalian search gitu, dulu tuh sempat ada gambarnya seorang Billie Eilish itu disamain sama Sasa Santan kalau nggak salah. Jadi bagaimana mix and match-nya itu dengan tren-tren terkini, Sasa benar-benar hype gitu, benar-benar tahu apa yang harus dikontenin dan yang dipublish gitu ya. Dan tentu saja dia akan menggunakan aktivasi KOL, ya kan. KOL-nya juga dia cari yang sesuai sama target audiensnya, para millennials dan juga Gen Z. Ada young moms, kemudian young family, keluarga-keluarga masih yang baru, yang muda gitu ya. Kemudian juga mereka ada dari representasi Gen Z-nya juga gitu. Jadi nggak selalu mengarah atau menggunakan KOL yang keluarga gitu. Ini seru nih, challenge juga di KOL-nya memainkan challenge yang lucu-lucu, jadi orang-orang itu jadi lebih tertarik dengan Sasa. Orang-orang ini refers to target audience-nya ya. Nah, kemudian yang seru lagi, nggak cuma di situ, bayangin ya, Sasa sebagai produk penyedap masakan bikin event konser musik, di mana konser musik ini melibatkan berbagai penyanyi yang sedang populer saat ini di audiensnya. Ada, kalau saya nggak salah ingat, ada Isyana, Randy Pandugo, Pamungkas, dan lain sebagainya. Tentu saja line up ini tuh yang lagi ngetren kan, yang lagi dicari nih, videonya lagi ditunggu-tunggu, musiknya lagi tunggu-tunggu. Ini semakin menegaskan bahwa memang Sasa tuh benar-benar pengen mengakuisisi pasar ini yang penuh dengan kreativitas, kemudian juga penuh dengan semangat, jiwa muda gitu, dan punya preferensi terhadap cara-cara yang kreatif dan unik. Bayangin kalau Sasa pakai cara yang lama, hanya bikin resep masakan, dia nggak mungkin bisa mengakuisisi target audience yang muda-muda ini. Lucu ya, menarik ya, dan seru gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih dari semua contoh taktik and tools-nya tadi ya, itu semua terintegrasi gitu, ada benang merahnya, nggak berdiri sendiri-sendiri, semuanya stick to the brand story ya, stick to the key message. Memang benar-benar menghidupkan itu semua. Oh ya, by the way, kalau kita ngomongin taktik and tools, ini semacam dua hal yang kayak selalu beriringan gitu ya. Let's say taktiknya tadi adalah KOL, maka toolsnya tentu saja adalah taktiknya itu aktivasi KOL gitu ya. Taktiknya adalah aktivasi KOL dengan menggunakan konten kuis atau resep masakan dan lain sebagainya, maka toolsnya adalah si influencernya atau KOL-nya ini. Jadi tetap barengan gitu ya.
selalu beriringan, disesuaikan. Taktisnya apa, toolsnya juga apa. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya dengan apa itu strategi, program, taktik, dan tools berdasarkan case study yang tadi kita udah bahas. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya di kolom komen, nanti saya akan coba bahas, saya akan jawab gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sih cerita-cerita campaign atau strategi-strategi dari brand-brand yang lain yang juga nggak kalah seru. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah yang penting ketika kita membuat strategi dan juga nanti turunannya ke program, taktik, dan tools, mereka tuh semua harus benar-benar terintegrasi karena itu saling menguatkan satu sama lain. Kemudian juga benar-benar harus diingat bahwasanya kita hadir di sini dengan strategi yang menarik ini tujuannya adalah memberikan unique experience. Kita memang nggak bisa bikin experience yang benar-benar baru, karena sesuatu yang baru itu susah sekarang untuk di-create. Tapi kita bisa bikin sesuatu yang unik atau sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Makanya strategi ini kita harus benar-benar pikirkan yang inovatif, sesuaikan dengan target audiens, dan jangan sampai lepas dari yang namanya brand story. Itu aja yang bisa saya kasih untuk teman-teman di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam meng-create strategi yang menarik dan program-program yang menarik untuk brand atau brief kamu. Sampai ketemu di lain kesempatan.